Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah votum pada hari ini yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita telah bersama-sama mengikuti ibadah Natal kemarin. Bersama-sama kita kembali lagi mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus yang membawa damai bagi kita semua. Maka pada ibadah hari ini mari kita datang membawa ucapan syukur kita, membawa segala pujian kita kepadanya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kita naikkan pujian, dengar malaikat nyanyi. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya pimpin hati kami, setia kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat silakan untuk duduk kembali. Yesus Sang Raja Damai datang ke dalam dunia ini bukanlah untuk menghukum kita karena kita berdosa, melainkan Dia turun ke dalam dunia yang penuh dosa ini untuk menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya Dia memberikan hidupnya untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Maka pada saat ini kita siapkan hati kita untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kita naikkan pujian Yesus Raja Damai. Sebagai pengantar pengakuan dosa pada hari ini, terimalah firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 3 ayat 19, yang berkata demikian. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jemaat saya undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang mengasihi kita, mengakui segala dosa kita, menyesal dan bertobat, dan minta ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tanpa kami memberitahu kepada Engkau, Engkau pun tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan banyak hal yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tapi kalau pada saat ini kami datang memberitahukan kepada Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah yang sanggup menerima kami dan mengampuni kami. Hanya Engkau ya Allah yang mengasihi kami dan mengundang kami untuk datang untuk menerima pengampunan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami. Sebagaimana janji-Mu, Engkau akan mengampuni kami yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang bertobat. Dan kami ingin Tuhan terus hidup di dalam usaha dan berjuang untuk benar dan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, melalui anugerah yang diberikan kepada kita melepaskan kita dari belenggu dosa. Maka marilah ketika kita sudah menerima anugerahnya, kita tidak hidup lagi untuk dosa, melainkan hidup untuk semakin serupa Yesus, hidup untuk memuliakan namanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, yang kusembah hanya Yesus.
sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allah. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita secara bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Jika sudah menemukannya, mari kita bersama-sama membacanya secara bergantian, dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir. Mari kita membacanya. Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayat terakhir mari kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berbahagialah orang yang sudah membaca dan merenungkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan tentunya tahun ini tidaklah mudah untuk kita lewati. Karena banyak hal sulit yang sudah kita lalui di tahun 2020 ini. Lalu bagaimana dengan tahun 2021 ke depan? Tidak ada yang tahu tahun 2021 akan menjadi tahun seperti apa. Tapi ada satu hal yang pasti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Dia akan menjadi gunung batu kita dan menjadi kota benteng kita untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
Sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mengikarkan pengakuan iman kita dengan sikap yang tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ayat Mas minggu ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2. Mari kita membacanya secara bersama-sama sebanyak 2 kali. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dan memimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku terang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati, jemaat saya untuk berdiri. Buka hati untuk jamahanmu, berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadikan firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Apapun yang terjadi, kapanpun, kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Pimpin kami, tolong kami Tuhan, dan Roh-Mu menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan di hari Minggu terakhir tahun 2020. Mari kita membaca dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar ya, ada orang-orang yang meninggal secara mendadak dan itu sangat mengejutkan dan itu sangat mengagetkan. Ada seorang ibu yang berkata kepada saya ketika mengetahui ada rekan ya, ada teman yang meninggal secara mendadak. Kemudian dia berkata, saya juga menjadi khawatir, tidak tenang. Kadang-kadang ketika tidur malam, saya memegang tangan suami saya takut. Tiba-tiba dia meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, banyak hal bukan yang membuat seringkali kita tidak tenang. Kita takut kehilangan. Sakit penyakit juga bisa membuat kita tidak tenang. Perselisihan dalam rumah tangga membuat kita tidak tenang. Pandemi COVID-19 ini yang begitu berkepanjangan, menghancurkan banyak hal termasuk perekonomian juga membuat kita tidak tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari dari yang kasih Tuhan, banyak sekali yang membuat kita bisa tidak tenang. Tapi kita bersyukur Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam situasi yang seringkali bisa membuat kita tidak tenang, ada janji firman Tuhan bahwa dekat Allah kita mengalami ketenangan. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur yang menjadi satu pengalaman hidup baginya. Bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena hanya padanya lah keselamatanku, gunung batuku keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dekat Allah aku tenang. Dan tidak goyah artinya tidak bergeser sedikit pun, begitu tenang, tidak bergeser, tidak goyah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan Daud tidak mengalami kesulitan demi kesulitan. Dia banyak sekali menghadapi bahaya, ancaman, bahkan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia katakan, ya, musuh-musuhnya di sekitar dia hendak meremukkan dia, ayat yang keempat. Kemudian dia seperti dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Situasinya benar-benar dalam kondisi sepertinya begitu rapuh, mudah hancur. Seperti tembok yang miring, dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Tetapi dalam situasi seperti itu begitu banyak yang ingin menghancurkan dia. Banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Banyak orang yang memusuhi dia, bahkan orang-orang itu seperti teman ya, musuh dalam selimut baginya. Dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena daripadanya lah keselamatanku. Tuhan, gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tidak ada yang bisa kemudian membuat dia beralih dari ketenangan karena dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan lain, Daud juga menceritakan betapa sulit kehidupannya. Ia kerap di dalam bahaya, banyak orang yang ingin menyerang dia. Tetapi kemudian dia berkata seperti Mazmur 3 ayat 6, aku membaringkan diriku ya, di tengah ancaman musuh, Bapak, Ibu, saudara-saudari, aku membaringkan diri lalu tidur.
Aku bangun sebab Tuhan menopangku. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada musuh, ada ancaman, tetapi Daud katakan betapa dia tenang dekat Allah. Dia membaringkan diri lalu tidur begitu tenangnya dekat Allah. Juga kalau kita melihat Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Tuhan menjadi gembala yang memimpin ke air yang tenang. Dia melindungi dengan gada dan tongkatnya. Dan satu hal firman Tuhan katakan, dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Bukankah itu suasana yang di tengah kekacauan ada ketenangan, menyediakan makanan, hidangan di hadapan lawanku. Di tengah kekacauan ada ketenangan ketika dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, melihat menghadapi situasi khusus di tengah pandemi ini tentu saja membuat kita tidak tenang. Tapi biarlah kita tenang ketika dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, tentunya kita pernah mengenal lagu Tenanglah Jiwaku. It is well with my heart. Lagu ini ditulis oleh Horatio Spafford. Dia adalah seorang pengacara dan pengusaha yang sukses. Dan satu kali dia bersama keluarganya pada tahun 1873 bersama istri dan anaknya, mereka tinggal di Amerika. Kemudian mereka akan berangkat dari New York ke Inggris dengan kapal pada saat itu 1873. Tapi ketika akan berangkat, kemudian si Spafford ini ada urusan bisnis, maka istri dan anak-anaknya lah yang berangkat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kapal ini di tengah lautan Atlantik mengalami tabrakan dengan kapal yang lain dan akhirnya kapal ini tenggelam dan begitu banyak orang yang mati. Dan 4 anak dari Spafford ini mati. Sehingga kemudian beberapa hari kemudian sang istri menuliskan telegram, dia katakan, aku selamat sendiri. Semua meninggal. Betapa menyedihkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Apalagi istrinya ya melihat anak-anaknya tenggelam. Dan itu sangat memukul dia. Kemudian Spafford pergi menyusul dari Amerika ke Inggris. Dalam perjalanan ketika di lautan Atlantik itu, sang kapten berkata, disinilah kapal yang ditumpangi oleh istrimu tenggelam. Wah, dia begitu hancur hatinya. Dia menangis dan malam itu tidak bisa tidur. Membayangkan bagaimana kejadian yang tragis yang merenggut nyawa anak-anaknya. Dan kadang tidak bisa tidur, bergumul dengan Tuhan. Dia berdoa, dia menangis. Kemudian dia menuliskan lagu ini. Tenanglah jiwaku. Mari kita coba nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tenang dan aman.
saudara kasih Tuhan, dalam situasi yang begitu kacau, dia kata, tenanglah jiwaku. It is well with my heart. Ini tidak ada apa dengan jiwaku. Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan? Karena ada Tuhan di dekatnya. Dalam keadaan kacau sekalipun, tenanglah jiwaku. It is well with my heart. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, lagu yang sama juga dinyanyikan ketika pendeta Paul dipanggil Tuhan. Kemudian keluarga menyanyikan lagu ini. Di tengah kekacauan yang begitu tiba-tiba, Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, orang dikasihi, yang waktu pagi hari masih ada, dan kemudian ya, kira-kira jam 6 itu, jam 7, pendeta Tri pulang sudah tidak ada. Wah, begitu kacau tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi mereka kemudian menyatakan iman mereka. Dan mereka menyanyikan lagu ini, It is well with my heart. Tenanglah jiwaku. Dan Bu Setri katakan bahwa Tuhan ada. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya buat dia bisa menghadapi semua itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tenanglah jiwaku karena dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi pada Bapak, Ibu, saudara-saudari pada saat ini? Mungkin kita tahun ini, tahun 2020, sungguh banyak kekejutan yang terjadi. Banyak hal yang membuat kita tidak tenang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita seperti orang yang berjalan sempoyongan di tahun 2020 ini. Ada orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang dikasihi. Ada orang-orang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, ada yang ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biarlah kita terus dekat dengan Tuhan. Dan kita mengalami dan berkata seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Gunung batu keselamatanku, kota bentengku. Dan percayalah kepada Dia setiap waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan akhiri tahun ini. Dan kita akan memasuki tahun yang baru 2021 sebentar lagi. Biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menghadapi situasi apapun. Dan kita mengalami damai sejahtera dan tenang bersamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melewati tahun yang tidak mudah 2020 ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan memasuki tahun 2021 ini pun Tuhan, kami ingin terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena hanya di dalam dekat Engkau ya Tuhan kami tenang. Berjalan bersama Tuhan, sang gunung batu keselamatan kota benteng kami. Kami tenang di tengah kekacauan dan gundah gulana dunia ini. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk terus memegang tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama kita bersyukur untuk segala berkat pertolongan Tuhan. Kita sampai di penghujung tahun 2020 ini. Kita mohon kekuatan Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang campur tangan, Tuhan berkati sungguh ada pemulihan kesehatan. Untuk Ciratna yang masih lemah karena sakit diabetesnya, kita doakan, juga kita berdoa untuk saudara Denny, kita berdoakan untuk Kosentai, saudara Hendrik, kita juga berdoa untuk Ibu Naomi, juga untuk saudara-saudari kita yang lain, kita mohon pertolongan Tuhan. Juga biarlah semua juga boleh keadaan baik dan sehat masuk ke tahun 2021 ini. Kita juga doakan untuk kota metro yang memasuki zona merah, artinya penyebaran COVID tidak terkendali, biar kita mohon pertolongan Tuhan, masyarakat juga boleh menjaga protokol kesehatan dan ini bisa dikendalikan. Juga kita berdoa untuk vaksin bisa segera didistribusikan dan bisa dibagikan bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh di penghujung tahun 2020 ini dan berikan kekuatan bagi kami untuk memasuki 2021. Berkati ya Tuhan sebagaimana kami berjalan bersama Engkau sepanjang tahun 2020 yang sangat berat ini. Kami percaya Tuhan memasuki 2021 kami dengan kekuatan Tuhan dan kami boleh tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa untuk Ciratna, mohon Tuhan berikan kekuatan dan kepulihan. Kami berdoa untuk Denny, biarlah Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna untuk bagian di otaknya. Demikian juga untuk lambungnya benar-benar baik keadaannya. Berkati juga untuk Devita, Tuhan terus berikan semangat dan kesembuhan untuk ginjalnya. Kosenta, Hendrik juga Tuhan jamah ginjalnya boleh baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang lain, untuk Ibu Naomi, mohon juga Tuhan jamah, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Juga jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit, untuk saudara Lani juga mohon Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Juga untuk papa dari saudara Barnabas, juga kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk kota metro yang masuk di zona merah. Sungguh kami mohon pertolongan Tuhan. Masyarakat boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk memutus penyebaran COVID ini atau mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk Indonesia di dalam mencoba menghasilkan vaksin ataupun mendistribusikan vaksin yang sudah dibeli berjalan dengan baik dan masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi dan kami boleh mendapatkan imunitas tubuh untuk menghadapi COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan, juga berkati dunia. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap umat-Mu, juga gereja-gereja di dalam menyambut tahun 2021 ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa dekat dengan Tuhan kita akan mengalami damai sejahtera, dan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, Kau tahu seberapa lemahnya kami, bahwa kekuatan kami tidak seberapa, tetapi dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan kami bersandar, dalam tuntunan-Mu yang teguh kami berjalan. Karena itu pimpin umat-Mu khususnya menghadapi 2021 ini dalam pertolongan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan kami boleh menghadapi tahun 2021 ini dengan kemenangan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami, berikan pertolongan untuk setiap persoalan yang kami hadapi, sungguh ada kemenangan dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh SMP BPK Penabur Metro. Kiranya persembahan pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Ia bangkit untuk kami semua.
bless us. Warta Jemaat. Petugas Kebaktian Umum 1-3 Januari 2021, liturgis Ibu Limecen, pemusik Ivan, singer Faustin, dan diaken Tiran Bustani, termogan Bapak Hartono dan Bapak Lukas S, LCD William, Sonmen Dirga, Pejaman Kudus diaken T. Vincent, dan diaken Revi. Petugas Kebaktian Umum 2-3 Januari 2021, liturgis diaken Tiran Bustani, pemusik Liana, singer Christopher dan Angel, termogan diaken Hisman dan diaken Iwan Ansori, LCD Lani, Sonmen Davin, Perjamuan Kudus diaken Linda S dan diaken Y Margiono. Minggu ini adalah minggu keempat, maka persembahan dijalankan 1 kali untuk kas umum. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak persembahan ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Jumat 1 Januari 2021 pukul 7, gereja kita akan mengadakan ibadah tahun baru 2021. Tema, janganlah takut dan janganlah bimbang, Nats Yesaya 41 ayat 8-13, Mukotbah Pendeta Tomli. Ibadah hanya dilaksanakan 1 kali di gereja dan online channel YouTube. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri mengikuti dengan kesungguhan hati dan sukacita. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Diaken Lim Yun Fa atas persembahan 15 kaleng besar biskuit monde. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah kebaktian umum di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU Gereja. Ibu Lani, jika sudah mendaftarkan namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 siang. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai dengan 27 Desember 2020. Kezia Fidel Destania, Devi Christine Natalia, Kristomo Gozali, Robi Sugara. Selamat ulang tahun. Demikianlah warta jemaat. Pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka terimalah firman Tuhan sebagai pengantar persembahan kita hari ini, yang diambil dari Matius 2 ayat 10-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik baginya. Dan mari kita naikkan pujian, Kami Majus dari Timur. Kami maju dari timur, datang cari Raja benar, lewat gunung lembah gunung di pimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, dengan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2021 dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita mengalami damai sejahtera dan ketenangan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh dan selamat hari Minggu.